Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Yuk, yang masih bobo-bobo bangun. Kita mandi. Setelah itu belajar bersama. Jangan lupa sarapan. Hari ini kita belajar dari tematik 2E, subtema 4, pembelajaran 1 dengan judul pengalaman saat berwisata. Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Kita akan belajar membaca satuan waktu yang ditunjukkan jarum jam, lalu sikap menerima keberagaman. Supaya semakin semangat nih, yuk kita nyanyi-nyanyi dulu dengan judul lagu Jam Dinding. Tika-tika suara jam dinding, bentuknya yang mungil dan lucu. Pemberian ayah dan ibu, agar ku selalu ingat waktu. Tika-tika suara jam dinding, bentuknya yang mungil dan lucu. Pemberian ayah dan ibu, agar ku selalu ingat waktu. Nah, dari lagu tersebut kita bisa tahu nih bahwa jam yang suka dipajang di rumah atau yang kalian pakai digunakan untuk memberitahu waktu. Untuk apa sih kita tahu waktu? Nah, contohnya nih, coba perhatikan. Kita tahu waktu agar kita tahu kapan kita harus tidur. Nah, ceritanya di sini Sony besok akan pergi berwisata di sekolah. Agar besok pagi dia tidak kesiangan, maka pukul 9 malam dia harus sudah tidur. Lalu pukul 5 pagi sudah bangun deh Sony. Setelah itu segera mandi, sikat gigi yang bersih, sampoan, lalu sarapan. Sehingga dia 6:30 sudah bisa berangkat. 6:30 atau pukul 06.30 sampai di sekolah sudah bisa berangkat nih, naik bis bersama teman-teman pukul 7 tepat atau 07.00. Kok ada titik kosong-kosongnya ya? Supaya tahu bagaimana caranya, yuk kita belajar lebih lanjut lagi. Nah, pasti kalian sering nih melihat jam-jam di rumah kalian atau di tempat umum. Bentuknya seperti ini. Ada 3 jarum dalam jam dinding. Fungsinya berbeda-beda. Ada jarum pendek, jarum panjang, dan ada jarum panjang dan tipis. Nah, hari ini kita akan belajar jarum pendek dan jarum panjang. Fungsinya apa sih? Kalau jarum pendek digunakan sebagai penunjuk jam. Lalu jarum panjang digunakan sebagai penunjuk menit. Terakhir, jarum pendek dan tipis digunakan penunjuk detik. Perlu kalian ketahui bahwa dalam 1 jam ada 60 menit. Setengah jam ada 30 menit. Lalu kalau 1/4 jam sudah pasti ada 15 menit. Nah, jarak setiap angka pada jarum panjang adalah 5 menit. Contohnya, ketika jarum panjang
menunjukkan ke angka 1, lalu berjalan sampai ke angka 2, maka waktunya adalah 5 menit. Lalu bagaimana Bu ketika jarum panjangnya dari angka 1 ke angka 3? Maka bisa kalian ketahui bahwa dia melewati 2 angka. Sehingga waktu yang dihabiskan adalah 10 menit. Nah, perhitungan waktu dimulai dari pukul 00 tengah malam. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktunya adalah pukul 13 hingga pukul 24. Mari membaca. Nah, ada 3 gambar nih. Coba kalian perhatikan satu-satu ya. Yang gambar pertama, jarum pendek mengarah ke angka 6, jarum panjang ke angka 3. Gambar yang kedua, jarum pendek berada di antara 1 dan 2, jarum panjang di angka 6. Gambar yang ketiga, jarum pendek hampir menyentuh angka 5. Lalu jarum panjang berada di angka 9. Dari gambar pertama, kita lihat nih di tengah-tengah bahwa menunjukkan waktu 6:15 atau 6:15 menit di pagi hari. Kalau lewatnya 15 menit, jarum panjang ada di angka 3. Ingat baik-baik ya, jarum panjang ada di angka 3. Kalau lewat 30 menit, waktu menunjukkan pukul 13.30. Berarti ini siang hari ya. Kalau lewat 30, jarum panjang berada di angka 6. Karena ini melewati setengah jam, berarti jarum pendeknya berada di antara 1 dan 2, di tengah-tengah. Nah, yang terakhir, pukul 16.45 atau 4:45 menit sore hari. Kalau lewatnya 45 menit, maka jarum panjang menuju ke angka 9. Oke. Sudah tahu ya? Nah, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama yuk. Gambar yang pertama, pukul 08.00. Kalau pukul 8.00 berarti jarum pendeknya di angka 8. Loh, kalau 00 di mana Bu jarum panjangnya? Di angka 12. Gambar yang kedua, pukul 09.30. Ayo, berarti jarum pendeknya ada di mana ya? Wah, jarum pendeknya berada di antara 10 dan 9. Kalau titik 30, ayo tadi sudah Ibu jelaskan. Ada di mana arah jarum panjangnya? Tuh, di angka 6. Nah, yang ketiga pukul 11.45. Kalau pukul 11.45, jarum pendek berada di angka antara 11 dengan 12. Lalu kalau jarum panjang di angka berapa ya? Betul sekali, di angka 9. Nah, sekarang kita belajar mengenai sikap menerima keberagaman. Yuk perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, hobinya bermain bola. Lalu gambar yang kedua,
hobi menulis. Gambar yang ketiga, hobi bercocok tanam. Wah, ternyata hobi-hobi teman-teman kita itu beragam ya. Nah, karena hobi teman kita beragam, maka kita harus menerima keberagaman dari hobi-hobi yang berbeda-beda. Gimana sih Bu contoh sikap menerima keberagaman? Menghormati teman yang sedang membaca dengan tidak mengganggunya. Jadi ketika ada teman kita sedang membaca, kita yang berada di dekatnya jangan berisik agar dia tidak terganggu. Apalagi ya contoh sikap menerima keberagaman? Menemani saat teman sedang latihan bernyanyi. Contohnya, Jessie mengikuti latihan paduan suara. Kita sebagai temannya tidak mengganggu, melainkan menemaninya saat latihan, duduk dan menikmati latihan paduan suara. Yang ketiga, memberi semangat saat teman sedang bermain bola. Misalnya, ada teman kita yang sedang lomba sepak bola. Kita sebagai teman yang mendukung, memberi support. Yang keempat, memberikan pujian pada lukisan hasil karya teman. Ketika teman melukis, menggambar, kita harus memberikan pujian apapun hasilnya, karena lukisan atau gambar tersebut merupakan karya yang dia buat sendiri. Oke deh, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa setelah nonton video ini kalian mengerjakan tematik ya, dari pembelajaran 1 halaman 161 sampai 172. Setelah menonton video pasti kalian bisa mengerjakan. Semangat anak-anak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.